Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa ma sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada video narasi kali ini saya ingin menyampaikan tentang pernikahan, jodoh, perceraian, dan takdir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Sudah merupakan sunatullah diciptakan laki-laki dan perempuan untuk berkembang biak sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan sebagai khalifah di muka bumi. Dalam penciptaan manusia, Allah membekali manusia dengan beberapa potensi. Di antaranya yang pertama yaitu hajatul udhawiyah, yang merupakan kebutuhan fisik yang bersifat mutlak dan harus dipenuhi oleh manusia agar tidak terjadi kerusakan pada fisiknya. Contohnya meliputi makan, minum, tidur, buang air, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah ghorizah atau naluri, yang merupakan dorongan hati atau bawaan sejak lahir yang mendorong manusia untuk bertindak dan merupakan bagian dari fitrah manusia. Di sini ada 3 jenis ghorizah atau naluri yang utama pada manusia. Yang pertama yaitu ghorizatun baqo, yaitu naluri manusia untuk eksistensi dari seorang yang ingin merasa lebih dari orang lainnya. Dan yang kedua adalah ghorizah tadayun, yaitu naluri beragama yang hanya ada pada manusia dan tidak ada pada makhluk lainnya. Sedang yang ketiga yaitu ghorizatun nau, yaitu merupakan naluri manusia untuk bisa berkembang biak. Terkait dengan ghorizatun nau, Allah menciptakan beberapa aturan yang muzagon golido, yaitu perjanjian yang agung, yaitu pernikahan. Pernikahan adalah ibadah sunnah untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah dengan tujuan untuk melestarikan jenis yang terkait dengan nasab dan waris. Sedang pernikahan dalam Islam harus dilakukan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama ta'aruf, kemudian kitbah atau meminang, dan selanjutnya pernikahan. Dan bukan melalui pacaran atau berkalwat yang cenderung bisa melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Seperti dalam Quran surat An-Nur ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri
agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Sedang konsep jodoh dalam Islam adalah bagian dari takdir yang telah Allah tetapkan sebagai rezeki, kematian, dan juga perceraian. Dan sebagai seorang muslim, kita hanya perlu menjalankan konsep yang sudah diatur oleh Allah dalam hal pernikahan dan perjodohan agar tercipta sakinah, mawaddah, dan warahmah. Meskipun jodoh adalah takdir yang telah ditentukan, namun jalan kehidupan seorang pasangan tetap bisa berakhir dengan perceraian. Perceraian dalam Islam adalah hal yang diperbolehkan, namun sangat dibenci oleh Allah. Ada banyak faktor yang bisa menjadi penyebab perceraian. Di antaranya ketidakharmonisan, pertengkaran terus-menerus, suami tidak memenuhi kewajiban atau nafkah, masalah ekonomi, gangguan pihak ketiga, dan lain sebagainya. Dan perceraian hanya diizinkan oleh Allah dengan tujuan mencegah diri dari keburukan dan menjaga diri dari kezaliman yang berkepanjangan, serta dijalankan dengan niat yang benar, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dan mengharap keridhoannya. Karena perceraian adalah jalan terakhir ketika semua upaya untuk mempertahankan rumah tangga sudah dilakukan namun tidak berhasil. Demikian uraian singkat pada video narasi kali ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran dan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.